Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para pimpinan pondok pesantren di Sukahide, lebih khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Bashir, Al-Mukarramun, segenap keluarga, para kiai, para ustadz, para guru-guru pondok pesantren Sukahide, Al-Mukarramun, guru-guru saya. Sini ada Kang Haji Endang Ishak. Waktu itu saya belajar koai dulu sama beliau. Ada Kang Asep Mulyana dulu. Saya dulu di Asrama Bahagia dan beliau ketua asramanya waktu itu. Jadi Kang Asep yang paling tahu saya Badung itu. Di sini saya aturkan berterima kasih dan beribu-ribu hormat pada Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Salam. Ketika proses penulisan buku juga saya sempat mengunjungi beliau dan saya mendapatkan data-data dari beliau. Lalu terima kasih pada Kang Danto Herlianto. Dari awal saya sudah bilang kalau moderatornya bukan Kang Danto, saya nggak akan mau, karena saya nggak akan bisa ngomong kalau nggak ada Danto. Ini berat sekali saya harus ngomong di Sukahide. Waktu Tadribul Khutobah saja saya tidak bisa, apalagi sekarang. Terakhir, jadi ini saya dapat anugerah luar biasa dari Allah Ta'ala karena saya dapat bersilaturahim dengan para guru-guru, para dewan guru, para santri-santri semua di pesantren Sukahide. Karena saking besarnya ini anugerah dari Allah sampai saya susah untuk bicara, susah untuk berkata-kata. Yang pasti adalah motivasi saya waktu mau menulis buku ini adalah saya sering dengar dari banyak kakak kelas, para senior, tapi bukan senang istri orang, bukan seniornya, benar-benar senior. Dari para senior bahwa Pak almarhum almarhumlah Kiai Haji Wahab Muhsin itu begini gitu. Dan waktu saya di Sukahide itu dari 92 sampai 98 beliau sudah dalam kondisi sakit. Saya percaya bahwa faidza ra'a minhum fazada imanukum faidza ra'ahu fazada imanukum. Apabila engkau melihatnya maka keimanan engkau bertambah. Saya termasuk orang yang senang melihat beliau dari jauh. Kalau beliau lagi jalan atau beliau lagi ada di mana gitu. Lalu saya termasuk santri yang melihat beliau itu dari jauh itu rasanya udah cukup. Dulu saya keluar dari Sukahide tahun 98, lalu saya kuliah di UPI Bandung dan ngambil jurusan fisika. Jadi gak nyambung sebetulnya. Ketika saya di Bandung itu kadang-kadang saya pengen ke pesantren. Ketika
penat atau ketika saya baca buku apa lalu susah saya untuk pahami. Kebetulan saya senang buku-buku filsafat. Kayaknya Kang Asep Mulyana juga tahu, karena waktu saya SMA itu mungkin saya termasuk orang yang disebut gila buku juga. Saya sering baca buku. Kalau ada majalah Horizon datang ke Madrasah Aliyah Negeri Sukamana, itu majalah Horizon sebelum buku guru-guru baca itu saya dulu yang baca, karena saya nyuri di perpustakaan itu. Makanya almarhumah Ibu Acah itu sering marah-marah karena buku Horizon terbaru tidak ada. Setelah 3 hari baru saya kasihin ke Bu Acah buku bekas saya baca itu. Nah, ketika saya di UPI Bandung itu, kadang-kadang saya kangen ke Sukahidang, saya kangen ke suasana pesantren. Saya bisa jam 2 malam datang dari Bandung lalu ke sini, sekadar ikut berjamaah lalu melihat Pak Ajengan, rasanya tenang loh, pulang lagi ke Sukahidang, pulang lagi ke Bandung. Dan itu saya lakukan banyak sekali lah gitu, banyak sekali. Artinya selama saya di Sukahidang benar-benar berbekas, benar-benar buku pertama saya kasih judul Tapak Sabda. Benar-benar ada tapak gitu dalam hidup saya gitu, dalam pengalaman saya. Nah, kebetulan waktu itu juga saya senang baca buku-buku, ya buku filsafat, buku kiri, bahkan kelas 2 Madrasah Aliyah. Waktu itu saya dapat buku dari Singaparna itu, Madilog Tan Malaka, dan waktu itu buku terlarang zaman Orde Baru dulu. Saya bawa buku itu dari Sukahidang. Saya anak SMA kelas 2, bawa buku ke sekolah. Lalu di tengah jalan itu, di dekat Mat Belel itu ada tentara itu. Lalu diambil ke Singaparna, dimarahin gitu. Nah, saya ceritakan ini, saya mau tahadus bin nikmah bahwa membaca buku adalah pintu semuanya, pintu semua. Dan saya benar-benar bersyukur, saya dulu waktu di Sukahidang punya prototip belajar saya itu. Satu mungkin Kang Asraf Sulsani yang orang Bojong Gambir, itu karena ketua kamar saya, dan Kang Uyun, Kang Dan Ishak, itu benar-benar jadi prototip contoh saya dalam belajar. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga, rekan-rekan santri punya prototip belajar, karena mau tidak mau yang namanya teladan itu harus ada di depan mata kita. Uswatun hasanah Rasulullah itu segalanya, tapi yang paling real itu adalah yang di depan mata kita. Makanya insya Allah kalau Sukahidang banyak para guru-guru teladan di sekitar kita yang bisa diambil hikmahnya, walaupun sekedar dilihat, walaupun sekedar. Apabila engkau melihatnya, maka keimanan engkau itu bertambah. Nah, dari sana itu lalu saya memimpikan ingin menulis tentang almarhum Al-Baqullah Kiai Haji Wahab Muhsin. Walaupun sebetulnya karena saya tidak dididik langsung, saya tidak diajar langsung, agak berat juga, malu juga gitu, karena mungkin ada yang pasti ada yang lebih bisa menjiwai, lebih bisa tahu, lebih bisa mengakrabi pengalaman karena terdidik langsung. Tapi la haula wala quwata illa billah, akhirnya saya coba aja menulis. Dan kenapa novel yang saya pilih? Karena pada akhirnya sejarah itu adalah sebuah peristiwa, dan sebuah peristiwa itu sebuah rangkaian sebab akibat. Biasanya kalau buku-buku serius gitu ya, buku-buku saya sebutnya buku serius, buku-buku serius biografi itu hanya
seringnya itu naruh jadi hiasan perpustakaan dan dibaca oleh beberapa orang serius juga gitu. Saya tidak ingin, karena saya bukan orang sejarah serius, makanya saya juga menulis bukan sejarah serius. Jadi bidikan saya yang ingin jadi sasaran siapa pembaca buku saya, yang bisa menangkap nilai dari semua peristiwa yang ada dalam guru kita semua. Makanya saya pilih sejarah. Dan sebetulnya kalau kita ngelihat ke belakang-belakang gitu, buku-buku bestseller tentang biografi juga ternyata ya buku-buku yang ditulis dalam bentuk novel. 7 benteng perjalanan biografinya Ibu. Dan ternyata buku-buku biografi yang banyak dibaca itu, jadi konsumsi publik yang banyak itu ya yang ditulis dalam novel. Satu buku yang mungkin saya senang sekali bacanya, satu buku yang saya senang sekali bacanya itu adalah bukunya Tariq Ali. Judul buku itu Saladin Book. Jadi buku itu bercerita tentang biografinya Salahuddin Al-Ayyubi, tapi dibentukkan dalam bentuk novel. Dan ketika saya selesai baca buku itu, saya mulai nulis Sahadah Mustafa yang kemarin saya tulis tentang perjuangan K.J. Mustafa. Sebetulnya ini waktu saya tulis Sahadah itu eksperimen sebetulnya, karena saya belum pernah nulis tentang novel sejarah, belum. Tapi ketika Sahadah Mustafa itu ditulis, ya alhamdulillah ada apresiasi dari Republika, dari Kompas, dari Tempo, bahkan itu sekarang sudah masuk jadi novel bestseller. Dan ya saya mohon doa juga dari semua. Insya Allah mungkin nanti tahun depan atau bulan Februari atau bulan Maret buku itu juga akan ditranslate di beberapa bahasa, karena beberapa nah setelah nulis ternyata sambutannya alhamdulillah, la haula lah, saya mulai harus nulis tentang Pak Wahab. Dan jujur itu ada apa ya namanya itu, berat juga beberapa kali, berat gitu, sampai ya mungkin karena saya orang kampung gitu ya, jadi saya berangkat ziarah beberapa kali, hampir tiap hari bahkan saya berangkat ziarah ke makam Pak Wahab itu. Saya pakai sepeda karena saya senang goes juga, saya ziarah beberapa kali sampai akhirnya saya pulang, lalu saya sholat. Setelah saya sholat, nggak tahu kenapa lah ada kepercayaan, lalu saya tulis. Nah waktu saya tulis itu apa? Saya juga nggak ngerti juga. Sampai 80 halaman itu selesai dalam 1 hari. Dan ini pengalaman luar biasa dan belum pernah saya lakukan, belum saya pernah saya alami. Nah dari sana saya yakin agak pendek sedikit. Jadi PD itu harus dibuat. Jadi jangan cari PD dari orang lain gitu. PD itu harus diciptakan gitu. Dan dari sana saya mulai lahaulah bahwa saya akan nulis tentang Pak Wahab. Nah mulailah saya ngumpulin beberapa data. Tadi moderator bertanya itu kenapa cahaya, karena ini mungkin sangat emosional bagi saya, karena saya hidup di Sukahidang, saya dapat semuanya dari Sukahidang, saya dapat ilmu dari Sukahidang, semuanya saya dapat dari Sukahidang. Makanya bagi saya itu benar, Sukahidang itu benar-benar adalah cahaya bagi saya gitu.
Makanya tadi pas yang baca Al-Quran lalu baca surah An-Nur, Allahu nurus samawat, saya agak emosional juga waktu saya dengar baca Quran itu. Nah, ketika saya menulis itu 80 halaman, baru saya berpikir bahwa saya akan nulis ini, bahwa mulai berkuat nekat diri lah gitu. Bahwa saya akan nulis ini, bagaimanapun caranya saya harus nulis ini. Mulailah saya nyari-nyari beberapa data, dan dari awal saya sudah proklamasi ke editor itu, atau bahkan karena beberapa buku saya juga sudah saya tulis. Pembaca sekarang itu kalau lebih dari 300 halaman itu susah buku itu keluar. Mungkin generasi milenial sekarang itu, hasil penelitian dari Ikatan Penerbit Indonesia itu, harus kurang dari 300 halaman baru buku akan dikonsumsi secara masif. Makanya kalau Anda mau jadi penulis, ini sudah jadi rumus di sesama penulis itu, Anda jangan lebih dari 300 halaman. Pasti nggak laku katanya bukunya gitu. Karena orang sekarang itu kalau melihat buku tebal itu sudah ketakutan duluan. Makanya saya tulis buku tidak akan terlalu tebal, dan ada beberapa data juga yang akhirnya terpaksa kita tidak tulis. Misal tentang Pak Kiai, Pak Ajengan yang masalah-masalah fikih, masalah-masalah moderatnya beliau, atau bahkan masalah teologi itu tidak saya simpan sedikit pun di buku ini. Masalah tentang Syiah, masalah tentang ilmu kalam lah, saya nggak sentuh, nggak sedikit pun saya simpan. Padahal kan data-data tentang itu banyak, tentang dari Pak Wahab itu data itu banyak. Nah, tapi waktu itu jadi sekitar 280-an, lalu diskusi sama Kang Danto itu, kita kuras, kita akhirnya jadilah buku yang setebal 244 halaman. Dan alhamdulillah juga ketika buku ini keluar, sekarang sudah 2000 eksemplar, mungkin sudah habis 2000 eksemplar sudah habis. Dan ini luar biasa, karena yang luar biasa itu bukan saya yang nulisnya, karena yang ditulisnya adalah Pak Wahab gitu. Kalau yang nulisnya mah nggak ada apa-apanya, karena yang ditulisnya adalah Pak Wahab. Dalam waktu 1 bulan itu 2000 eksemplar sudah habis, belum 1 bulan. Itu berkah saya nulis Pak Wahab, saya berkah nulis guru kita semua. Lalu apalagi ya, terakhir mungkin karena saya sudah sangat bergetar ini. Terakhir saya berharap juga bahwa nanti ke depan ada buku tentang Pak Wahab yang mungkin jadi karya bersama. Maksudnya karya bersama itu adalah beberapa sepuh kita atau beberapa senior kita yang jauh usianya di atas kita, mungkin sudah punya banyak kesibukan. Alangkah baiknya kalau anak-anak muda gitu, datang saja ke mereka, lalu direkam, mereka disuruh bercerita, lalu direkam. Nanti data-data dari mereka biar kita bikin tim yang nulisnya. Itu mungkin bisa segi pemikirannya, atau segi pemikirannya juga bisa bercabang, pemikiran fikihnya, Imam Asy-Syafi'i itu kan tidak menulis buku setebal Al-Um. Imam Asy-Syafi'i itu Al-Um ditulis oleh murid-muridnya. Imam Syafi'i cuma nulis Al-Muhadzab. Terus Diwan Asy-Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i pun hanya 124 syair. Tapi ditafsirkan secara teologi oleh murid-muridnya jadi 4 jilid tebal. Nah, kita juga punya, Pak Wahab juga kan punya itu 134 syair pangageman agama. Itu ditulis dalam bahasa Sunda. Kayaknya kalau dikasih syarat juga itu menarik. Kalau itu dikasih syarat itu menarik. Nah, sepertinya
kita semua mungkin merindukan ada satu buku yang jauh lebih serius dari buku yang sudah saya tulis, karena sebetulnya ilmu dari Pak Wahab itu adalah lautan yang tidak bertepi. Mungkin karena kitanya malas, jangankan untuk tenggelam ke lautan beliau, jadi melihat dari luar saja udah terkagum-kagum. Tapi kekaguman itu kayaknya tidak akan jadi sebuah jariah kalau kita tidak merealkan dalam sebuah karya, dalam sebuah buku. Mungkin itu dari saya. Terima kasih telah atas terima kasih atas apa yang terjadi malam ini. Saya benar-benar dapat anugerah luar biasa dari Allah Ta'ala. Udah, jangan terlalu lama tepuk tangannya, ini saya tambah gemeterin. Allahumma fiq ya kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya